Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, Bunila akan membahas materi dari kelas 11 bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Peta konsep dari harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini nanti kita akan mempelajari apa itu makna hak asasi manusia dan apa itu kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini nanti kita akan mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini nanti kita akan mempelajari apa itu faktor penyebab pelanggaran HAM, jenis-jenis kasus pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM di dunia internasional, kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan membangun harmonisasi hak kewajiban asasi manusia. Ayo kita mengamati pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita dilarang menghilangkan nyawa orang lain? Yang kedua, mengapa tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah? Ketiga, mengapa tidak ada satupun bangsa di dunia yang mau dijajah oleh bangsa lain? Jawabannya adalah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar harus dimiliki oleh setiap manusia. Sesuatu yang mendasar disebut dengan hak asasi. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau bertindak sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, aturan tentang HAM itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, hak asasi manusia berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Kemudian, kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi adalah kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Antara hak dan kewajiban asasi mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena orang tersebut telah memenuhi kewajiban yang ia miliki. Sebagai contoh, seorang karyawan mendapatkan gaji setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Sebagai contoh lagi,
Seorang pelajar mendapatkan pengetahuan dari seorang guru yang memenuhi kewajibannya melaksanakan pembelajaran. Jadi, hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kewajiban akan muncul adanya hak. Begitupun sebaliknya, jika ada hak pasti akan muncul kewajiban. Namun, yang sering terjadi di masyarakat adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, hakiki. Bersifat hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang kedua, bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibagi. Bersifat tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai asli bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Jadi, berikut hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa artinya menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia artinya mencerminkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, ditunjukkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Artinya, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah tanpa tekanan, paksaan, maupun intervensi. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, mengakui hak milik perseorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Demikian pembahasan poin A dan B. Untuk poin C dan D akan dibahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.